Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan bersama-sama prediksi soal-soal TKA Matematika Wajib bagian 3. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Soal nomor 11, operasi hitung campuran. Kita langsung kerjakan ya. Ini 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21. Nah, dari sini bentuknya kita akan mengerjakan operasi hitung yang perkalian dulu. Di sini kita kalikan silang, yaitu 7 sama 21 sama-sama dibagi 7, yang ini hasilnya 1, yang ini 3. 4 sama 8 sama-sama dibagi 4, ini 1, ini 2. Nah, sehingga kita tulis lagi di sini 1/4 ditambah 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 3 adalah 3. Nah, dari bentuk ini, penjumlahan ini berarti penyebutnya harus kita samakan dulu. 4 sama 3 ini kita akan menggunakan penyebut 12 ya. Berarti di sini 12 karena KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1 adalah 3. 12 dibagi 3, 4 kali 2 adalah 8. Sehingga 3 tambah 8 adalah 11, ini per 12. Hasilnya adalah 11/12, yaitu C. Soal nomor 12. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta, biaya produksi kue bolu sebesar Rp15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownie sebesar Rp20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nomor 1, Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Nomor 2, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Nomor 3, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Nah, di sini ini adalah materi program linier ya. Kita bisa mengerjakan pakai program linier. Pertama, kita misalkan dulu variabelnya. Kita misalkan untuk variabel X itu adalah kue bolu. Untuk variabel Y adalah kue brownies. Nah, setelah ini kita akan membuat tabel ya yang terkait data-data yang ada di sini, kemudian kita buat persamaannya. Di sini kita tulis nama kuenya. Ini ada bolu. Kemudian untuk biaya produksinya, biaya produksi dalam rupiah ya. Ini adalah kalau kue bolu per kotak adalah 15.000. Kemudian di sini kita misalkan nanti banyaknya kue ini kan kita tidak tahu. Kita misalkan adalah sebuah X ya. X kita tidak tahu. Nah, kemudian di sini adalah keuntungannya. Keuntungan. Nah, di sini keuntungannya untuk kue bolu itu kan 40% ya. Berarti 40% kita kalikan dengan 15.000, kemudian kita kalikan dengan X. Maka hasilnya adalah 6.000 X. Nah, kemudian di sini adalah kue brownies. Di sini biaya produksi per kotaknya adalah Rp20.000. Di sini kita misalkan dengan variabel Y. Nah, keuntungannya itu adalah 35%. Nanti dikali 20.000 dikali Y, maka hasilnya adalah 7.000 Y. Nah, setelah itu kita bisa untuk ketersediaan kue ya. Ketersediaan kue, ini kan biaya produksinya dengan modal maksimalnya ini adalah 8 juta rupiah. Nah, banyaknya ini
banyak maksimalnya kue yang bisa diproduksi Mirna itu adalah 500. Sehingga untuk keuntungannya itu persamaannya adalah 6.000 X ditambah 7.000 Y. Nah, di sini kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya, mana yang untuk variabel X dan mana untuk variabel Y dengan ketentuan keuntungan maksimum. Nah, setelah itu kita akan nulis pertidaksamaan yang kita dapatkan ya. Pertidaksamaan yang didapat dari soal ya, yang didapat dari soal. Nah, yang pertama itu adalah modal yang boleh digunakan tidak lebih dari 8 juta. Tidak lebih dari 8 juta. Sehingga persamaannya adalah 15.000 X ditambah 20.000 Y itu kurang dari sama dengan 8 juta. Nah, di sini kita akan sederhanakan ya, kita bagi semua ruas dengan semua ruas dibagi 5.000. Sehingga hasilnya 15.000 dibagi 5.000 itu adalah 3, berarti 3X. Yang ini 20.000 Y dibagi 5.000 adalah 4Y kurang dari sama dengan 1.600. Nah, ini untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pernyataan jumlah kue bolu dan kue brownies tidak lebih dari 500. Nah, berarti di sini X ditambah Y-nya itu tidak boleh lebih dari 500. Berarti kurang dari sama dengan 500. Kemudian pernyataan yang ketiga, banyak kue bolu paling sedikit adalah 0. Paling sedikit adalah 0. Berarti untuk pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan yang keempat, banyak kue brownies paling sedikit adalah 0. Sehingga untuk pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah terkait keuntungan yang mungkin. Nah, yang nomor 5 ini nanti bukan pertidaksamaan ya, yang mungkin diperoleh berdasarkan banyak kue bolu dan kue brownies yaitu K sama dengan 6.000 X ditambah 7.000 Y. Nah, yang untuk pernyataan kelima ini, nanti ini sebagai titik ujinya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum yang mana. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggambar grafik ya. Kita tulis dulu di sini. Menentukan
daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang di atas ya, yang di atas. Nah, di sini kita buat dulu grafiknya. Ini permisalan ya. Grafiknya, ilustrasinya seperti ini. Oke, nah di sini adalah titik X, yang ini adalah Y. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk pertidaksamaan 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 1600, itu titik yang terbentuk adalah 0,400 sama 533,0 ya. Caranya seperti apa? Di sini kita pakai titik ya, mencari titik koordinat. Nih, titik koordinat. Titik koordinat pada garis 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 1600. Nah, di sini untuk X-nya 0, maka dia menjadi apa? Berarti sini kan 3 kali 0 ditambah 4Y kurang dari sama dengan 1600. Nah, berarti di sini kan jadi 0 ya. Berarti di sini menjadi 4Y kurang dari 1600. Berarti titik Y-nya ini adalah 1600 kita bagikan 4. Berarti Y-nya adalah 400. Oke, ini kalau untuk mencari titik koordinat kita langsung pakai sama dengan aja yang di sini. Karena kan kita mau cari titiknya aja. Berarti di sini jadi apa? Titik koordinatnya 0,400. Nah, bagaimana kalau Y-nya yang sama dengan 0? Maka di sini 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 1600. Berarti di sini menjadi 3X sama dengan 1600. Nah, X-nya adalah 1600 kita bagikan 3, itu hasilnya adalah 533. Maka titik koordinat yang terbentuk adalah 533,0. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini titik koordinatnya adalah 533. Nah, yang di sini adalah 400. Nah, setelah ini kita bisa tarik garis ya antara ini sama ini yang menjadi menjadi garis dari pertidaksamaan 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 1600. Oke, selanjutnya ini agak miring ya. Ya, anggap aja seperti itu ya, ini ilustrasinya. Nah, kemudian bagaimana kita mau mencari titik koordinat pada pertidaksamaan pada garis X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Berarti di sini ketika X-nya sama dengan 0, maka di sini menjadi 0 ditambah Y kurang dari, ini berarti sama dengan, kan kita cuma mau menguji ininya ya, menentukan titik aja. Berarti di sini 500, sehingga Y-nya adalah 500. Berarti titik koordinat yang terbentuk adalah 0,500. Nah, kalau yang satunya ketika Y-nya sama dengan 0, maka di sini X ditambah 0
itu sama dengan 500, sehingga X-nya adalah 500, sehingga di sini titik koordinat yang terbentuk adalah 500,0. Nah, di sini bisa kita tulis bahwa di sini 500, yang di sini 500. Nah, di sini kita bisa tarik garis ya. Ini garisnya kurang rapi. Oke, anggap aja seperti ini ya. Nah, ini berarti garisnya tadi apa ini? Persamaan pertama ya. 3X ditambah 4Y pertidaksamaan yang pertama 1600. Yang ini yang kedua adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik yang menjadi daerah batasnya itu adalah hanya titik ini, titik A. Kita tandain A, ini koordinatnya 0,0. Kemudian di sini kita anggap dia adalah titik B. Titik B ini berarti berapa? 500,0. Yang ini tidak ya. Kemudian titik yang sebelah sini, ini anggap aja titik C. Nah, kita tidak tahu besarnya ini berapa. Kemudian titik D. Nah, titik D ini adalah 0,400. Nah, untuk mencari titik C, maka kita mencari untuk menentukan koordinat titik C. Nah, titik C ini kan dilalui garis pada persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 1600 dan X ditambah Y sama dengan 500 ya. Ini kita pakai persamaan aja. Nah, di sini kita bisa menentukan dengan eliminasi. Caranya kita eliminasi variabel X. Nah, eliminasi variabel X. Kita tulis dulu di sini adalah persamaannya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 1600. Yang satunya adalah X ditambah Y sama dengan 500. Nah, karena X yang mau kita eliminasi, maka yang kita samakan adalah koefisiennya X. Di sini berarti dikali 1, yang ini dikali 3. Di sini menjadi 3X tetap ya, karena hanya dikali 1. Yang ini dikali 3 berarti 3X ditambah 3Y sama dengan 1500. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini jadi 0, ini menjadi Y, ini adalah 100 ya. Nah, setelah itu dari hasil ini kita bisa substitusi nilai Y. Nah, kemudian kita masukkan X tambah Y sama dengan 500. X ditambah 100 sama dengan 5, sehingga X-nya adalah 500 dikurang 100. X-nya adalah 500 kurang 100 adalah 400. Sehingga untuk titik C adalah koordinatnya 400,100 ya. Di sini adalah 400,100. Di sini kita bisa tulis 400,100. Nah, kemudian sudah kita menemukan di daerahnya ya, beserta sudah diketahui titik-titik koordinat, maka kita akan uji titik maksimumnya ada di mana. Di sini dari grafik daerah himpunan penyelesaian di atas untuk menentukan keuntungan maksimum atau minimum
kita gunakan dengan uji titik koordinat. Dengan uji titik koordinat sudut ya. Nah, berarti di sini kita pakai titik A dulu ya. Titik A itu kan tadi kita dapat 0,0. Nah, dengan keuntungan di sini adalah persamaan keuntungan, berarti 6.000 X ditambah 7.000 Y. Nah, di sini kita substitusi dari titik koordinatnya ini, berarti 6.000 dikali 0 ditambah 7.000 kan dikalikan sama 0 ya. Berarti hasilnya adalah 0, kan 0 tambah 0 ya, berarti 0. Nah, selanjutnya untuk titik koordinat yang B itu kan adalah 500,0 ya titik koordinatnya ya. Nah, dengan persamaan yang sama, keuntungan itu kan persamaannya adalah 6.000. 6.000 X ditambah 7.000 Y. Berarti di sini 6.000 kita kalikan dengan 500. Kemudian di sini 7.000 kita kalikan dengan 0. Sehingga 6.000 dikali 500 itu adalah 3 juta. 3 juta ditambah 0 tetap 3 juta ya. Di sini 3 juta. Nah, selanjutnya kita pakai titik C yang tadi kita dapatkan. Titik C yang kita dapatkan itu adalah titik koordinatnya adalah 400,100. Nah, di sini pakai rumus yang sama ya, dengan persamaan ini 6.000 X ditambah 7.000 Y. Nah, sama dengan berarti 6.000 kita kalikan dengan 400 ditambah 7.000 kita kalikan dengan 100. Maka 6.000 dikali 400 itu adalah 2.400.000 ditambah ini berarti 7.000 dikali 100 adalah 700.000. Nah, 2.400.000 ditambah 700.000 adalah 3.100.000. Nah, dari sini kita cari lagi yang terakhir adalah titik D. Nah, titik D ini titik koordinatnya adalah titik koordinat D adalah 0,400. Dengan persamaan yang sama, K6.000 X ditambah 7.000 Y sama dengan, berarti di sini 6.000 kita kalikan dengan 0 ditambah 7.000 kita kalikan dengan 400. 6.000 dikali 0 adalah 0, 7.000 dikali 400 adalah 2.800.000. Sehingga 0 tambah 2.800.000 adalah 2.800.000. Nah, dari keempat hasil ini, keuntungan maksimum yang kita peroleh adalah yang titik C. Ini kita tandain ya. Berarti ini adalah maksimum ya. Dengan data yang ini. Berarti kita bisa dapatkan bahwa yang 400 ini adalah banyaknya si kue bolu, 100 ini adalah banyaknya si kue brownies. Kemudian keuntungan maksimumnya adalah 3.100.000. Nah, dari sini kita ambil berarti data ini. Kita bisa mengerjakan pernyataan ya. Kita uji pernyataan di sini benar salahnya. Nah, di sini Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Salah ya, ini salah. Salah, karena yang benar itu adalah 400 kotak kue bolu. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Ini juga salah karena untuk bolu 400, browniesnya 100. Maka kue bolunya lebih banyak. Kemudian keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Ini benar. Berarti dari sini pernyataan yang benar ini adalah yang B ya. Soal nomor 13. Pada trapesium berikut, ini trapesiumnya. Nah, di sini AD itu sama dengan BC ya. Kemudian AB sejajar dengan DC. AB lebih dari DC ya. Dari bentuknya juga AB lebih panjang ya. Kemudian sudut dari BAD itu adalah 70 derajat dan
sudut dari ABD adalah 30 derajat. Nah, di sini kita akan uji benar atau salah ya dari pernyataan 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita mencoba untuk mengerjakan hanya kurang dari 2 menit ya. Kita coba. Oke. Nah, di sini kita mencoba mengerjakan kurang dari 2 menit. Nah, dari sini kita bisa menulis dulu. Berarti di sini yang sudah diketahui adalah 70 derajat ya. Yang ini BAD. Nah, kemudian ABD-nya berarti 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa AD ini kan sama dengan BC, berarti sudutnya ini sama. Berarti untuk DBC ini adalah 70 dikurang 30 adalah 40 derajat ya di sini ya. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa jumlah sudut pada trapesium itu adalah 360 derajat kan jumlahnya. Nah, di sini kita tahu bahwa 70 ditambah 70 itu adalah 140. Nah, maka kita kurangkan 140 ini. Berarti di sini 0, di sini 2, 220. Nah, 220 ini kita bagi 2 karena untuk sudut ADC dan BCD. 220 dibagi 2 adalah 110. Berarti di sini adalah 110 ya. Nah, di sini kalau untuk jumlah sudut pada segitiga itu jumlahnya hanya 180 derajat. Maka kita hitung ya. Di sini 110 kalau ditambah 40 derajat itu kan sudah 150. Kita kurangkan aja. 180 dikurang 150. Maka di sini 0, 8 kurang 5 adalah 3. Berarti di sini adalah 30 derajat. Nah, kita uji di sini ya. Sudut BCD adalah 110 derajat. Benar. Sudut CBD itu adalah 40 derajat. Benar. Sudut BDC 40 derajat. Salah karena harusnya 30 derajat. Nah, di sini berarti jawaban yang benar adalah benar-benar salah, yaitu D. Nah, tidak sampai kan? Lebih dari 2 menit tidak sampai ya. Nah, tapi itu kan secara kalau kalian sudah paham ya, kita akan mencoba dengan cara kedua, yaitu lebih detail. Kalian kalau sudah ahli bisa langsung pakai cara pertama, ini adalah cara kedua. Nah, di sini kita bisa membuat trapesiumnya. Ini adalah trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki ini maka sudutnya berpasangan ya. Nah, di sini adalah A, B, C, D. Di sini ada. Nah, di sini ini sama ini adalah sama. Yang ini artinya sejajar ya. Nah, kita tahu bahwa si BAD ini adalah 70 derajat. Nah, di sini yang ini 30 derajat. Nah, kita bisa menulis gini. Sudut BAD itu sama dengan sudut dari A, B, C, yaitu sama-sama sudut 70 derajat. Nah, kalau misalnya sudut ABD ditambah sudut CBD itu kan sama dengan, kalau kita jumlahkan maka dia menjadi sudut 70% ya. Sudut 70%. 70 derajat. Kenapa ini ada ininya ya? Sebentar. Enggak ada ininya ya. Langsung 70 derajat. Nah, dari sini sudut ABD-nya itu adalah 30 derajat. Berarti sudut CBD adalah berapa? Berarti sudut CBD itu adalah pengurangan 70 derajat dikurang 30 derajat, yaitu sudut CBD adalah 40 derajat ya. Berarti di sini 40 derajat, dapatnya dari sini ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa jumlah sudut pada trapesium itu adalah 360 derajat.
Nah, sehingga kita di sini tulis ya. Oh ya, dan di sini adalah kita ketahui bahwa sudut ADC itu sama dengan sudut BCD ya. Ini sama. Baru kita misalkan dia adalah sudut A. Nah, di sini kita tulis bahwa sudut BAD ditambah sudut BAD ditambah sudut ABC ditambah sudut BCD ditambah sudut ADC itu adalah 360 derajat. Nah, di sini kita masukkan sudut BAD berapa? 70 derajat. ABC 70 derajat. Sudut BCD adalah A, sudut ADC adalah A, sama dengan 360 derajat. 70 derajat ditambah 70 derajat adalah 140 derajat. A ditambah A adalah 2A, sama dengan 360 derajat. Nah, di sini berarti 2A sama dengan, kita kelompokkan bilangan bulatnya, berarti 360 derajat dikurang 140 derajat. Hasilnya 2A adalah 360 dikurang 140 adalah 220 derajat. Sehingga A aja adalah 220 derajat dibagi 2, itu A-nya adalah 110 derajat. Sehingga sudut ADC sama sudut BCD itu sama-sama besarnya 110 derajat. Nah, di sini kalau udah dapat 110 derajat, berarti kita akan mencari sudut BDC. Nah, kita tulis di sini bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, berarti kita bisa tulis bahwa di situ sudut apa aja? Sudut CBD ditambah sudut BCD ditambah sudut BDC itu sama dengan 180 derajat. Nah, CBD-nya berapa? 40 derajat ditambah sudut BCD-nya adalah 110 derajat. Berarti sudut BDC-nya nanti yang ditanya. Nah, berarti 40 tambah 110 derajat adalah 150 derajat ditambah sudut BDC sama dengan 180 derajat. Sudut BDC-nya adalah 180 derajat dikurang 150 derajat. Berarti sudut BDC-nya adalah 30 derajat. Nah, kita uji pernyataan di sini ya. Berarti untuk BCD 110 derajat benar, untuk CBD 40 derajat benar, sama untuk sudut BDC 40 derajat salah karena 30 derajat. Nah, soal nomor 14, pada trapesium siku-siku berikut AB besarnya adalah 3 dan AD ini kurang dari sama dengan BC. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Nah, di sini kita akan diuji pada pernyataan yang pertama. Kalau luas trapesium ABCD adalah 24, apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab apakah keliling trapesium itu lebih dari 25? Kemudian untuk pernyataan yang kedua, nilai BC ini 10 dan CD adalah 5. Apakah dengan pernyataan yang kedua ini, yang nomor 2 ini, informasinya itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang keliling trapesium lebih dari 25? Nah, di sini kita menguji ya bahwa pernyataan 1 bahwa luas trapesium ABCD itu adalah 24. Nah, rumus luas trapesium ABCD itu adalah 1/2 kita kalikan dengan AD ditambah BC, kemudian tutup kurung dikali AB. Nah, di sini luas trapesiumnya sudah tahu 24, kemudian di sini 1/2 dikali
AD ditambah BC, kemudian AB-nya adalah 3. Nah, di sini adalah kalau kita kerjakan berarti 24 dikali 2, kemudian nanti dibagi 3. Ini menjadi nilai AD ditambah BC. Hasilnya ini adalah 16. Berarti AD ditambah BC itu adalah 16. Nah, sekarang kita jawab ya dengan pertanyaan ini. Apakah keliling trapesium lebih dari 25? Nah, kita tulis di sini keliling trapesium ABCD itu kan lebih dari 25. Kita tulis bahwa AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD itu adalah lebih dari 25. Nah, di sini kita kelompokkan dulu bahwa AD ditambah BC itu kita kelompokkan. Kemudian ditambah AB ditambah AD itu lebih dari 25. Nah, AD ditambah BC itu kan 16 ya. Kemudian AB-nya ini adalah 3 ditambah, oke, mohon maaf, ini CD harusnya. Di sini CD ya. Di sini ditambah CD lebih dari 25. Nah, di sini adalah 19 ditambah CD lebih dari 25. Kemudian CD lebih dari 25 dikurang 19. Berarti CD lebih dari 6. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita ini belum bisa kita pastikan bahwa CD lebih dari 6 karena saat nilai AD hampir sama atau mendekati BC atau mendekati BC, maka nilai CD akan mendekati 3 atau CD-nya kurang dari 6. Sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup menjawab pertanyaan. Nah, untuk pernyataan 1 ini tidak cukup menjawab pertanyaan ya. Sekarang kita uji dengan pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan kedua kan BC sama dengan 10 ya, dan CD-nya ini adalah 5. Nah, kita pakai dengan bantuan teorema Pythagoras. Kita peroleh panjang sisi trapesium seperti gambar. Nah, di sini kita coba menggambar lagi ya. Nah, di sini kan
A, B, C, D. Bentar. Salah ya. Di sini A, B, C, D. Nah, AB-nya kan kita sudah dapat nih 3 ya dari soal. Kemudian kalau misalnya kita misalkan BC itu adalah 10, DC-nya 5. Nah, di sini kan bisa pakai teorema Pythagoras ya. Kalau misalnya di sini 10 ini misalnya kita mau tulis di sini adalah 4, pasti di sini 6. Nah, di sini kan juga 6 ya pasti ya. Nah, di sini kita akan uji apakah keliling trapesium lebih dari 25. Nah, di sini keliling trapesium ABCD itu kan sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, di sini dari gambar AB-nya 3, BC-nya adalah 10, CD-nya 5, AD-nya 6. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 24. Nah, dari sini kita bisa memperoleh kan bahwa keliling trapesium ABCD adalah 24. Sehingga kita bisa membuat pernyataan bahwa ini tuh tidak lebih dari 25. Ya, berarti maka keliling trapesium tidak lebih dari 25. Sehingga pernyataan yang kedua ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pilihan ini adalah yang B ya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nomor 15. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Yang ditanya, tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah. Nah, di sini kita buat ilustrasinya ya. Nah, di sini adalah tangganya, lantai, dindingnya ya yang tegak ini. Nah, di sini kita buat identitas bahwa A, B, C. Nah, tangganya ini ada 6 meter. Kemudian sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat, berarti di area sini. Nah, di sini kita akan memakai perbandingan trigonometri pada segitiga ABC. Nah, berarti di sini pakai, kalau misalnya kita perlu dinding sama tangga, berarti di sini pakai sin 60 derajat itu adalah BC per AB. Nah, sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. BC-nya itu adalah dinding yang ditanya, AB-nya kita tahu bahwa ini adalah 6 meter. Nah, dari sini berarti BC itu adalah 1/2 akar 3 dikali 6. Berarti BC-nya adalah 3 akar 3. Sehingga jawabannya itu adalah yang C ya. Sekian dulu pembahasan soal-soal TKA Matematika Wajib bagian 3. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.